Pemirsa, anggota Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan mengusulkan agar motor gede atau moge bisa masuk ke jalan tol untuk menambah pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Apakah usulan tersebut akan menambah pendapatan negara atau justru menjadi ancaman baru bagi keselamatan lalu lintas? Untuk membahasnya sudah tersambung via Zoom Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Bapak Joko Setiowarno. Pak Joko, menurut Bapak apakah ini akan menambah pendapatan negara atau justru ini menjadi ancaman baru bagi lalu lintas? Ya, selamat sore, Mbak. Jadi sebenarnya wacana ini kan sudah untuk kesekian kalinya diusulkan ya. Tentunya ini sudah ada regulasi yang mengatur sebenarnya jalan tol itu kendaraan boleh itu jenis apa saja. Yang jelas dalam peraturan pemerintah mengenai jalan tol itu disebutkan kalau yang boleh masuk jalan tol itu adalah kendaraan roda 4 ke atas. Kecuali ya ada pengecualian untuk daerah-daerah yang melewati perairan. Kita pernah punya 2 dan sekarang tinggal 1. Dulu jalur Suramadu itu jalur sendiri, kemudian sekarang tinggal yang di Bali juga jalurnya sendiri. Nah, namun kaitannya tadi dengan pendapatan, tentunya kalau itu layak, saya kira ya regulasinya dirubah dulu. Kemudian kalau layak pun pihak pengelola jalan tol juga akan menghitung apakah secara ekonomi, secara finansial itu layak, gitu ya. Karena harus membangun jalur yang baru. Nah, kalau dia menjadikan satu dengan jalur yang ada, ya saya kira ini potensi kecelakaannya juga cukup tinggi, gitu. Dari kajian-kajian sebelumnya Pak Joko, sebetulnya dari sisi keselamatan apakah memang begitu rentan kalau motor gede ini masuk ke jalan tol? Ya sebenarnya yang saya herankan tuh kenapa anggota DPR tuh mengusulkan berkali-kali itu lebih pada urusan privat. Artinya motor gede kan orang kaya, orang mampu, orang kaya. Kenapa mereka nggak pernah mengusulkan angkutan umumnya diperbanyak gitu kan, nggak pernah sampai sekarang. Rasanya alergi kalau bicara angkutan umum dan ini diulang-ulang dan saya kira pasti masyarakat juga menolak gitu ya. Yang jelas memang kalau di banyak negara, di belakang kami coba menghitung ada 41 negara lah membolehkan. Namun di sana kan lebih tertib dalam pemberian SIM-nya. Di kita kan mayoritas SIM-nya beli kan, bukan hasil dari tes yang sebenarnya. Dan itu juga sangat berpotensi menambah kecelakaan sebenarnya. Makanya apalagi kalau dia dalam kota. Jadi kesan tol itu bebas hambatan jelas nggak ada lagi. Ya kalau dia nanti masuk dalam kota, paling banyak kan di kota-kota besar khususnya Jakarta. Bayangkan kalau pagi hari nanti banyak moge masuk di jalan tol. Yang nggak ada jalan, yang tidak ada moge aja sudah macet, apalagi ditambah dengan sepeda motor gitu. Pak Joko, selain terkait dengan lalu lintas, resiko apa lagi sih Pak yang akan dihadapi jika moge diperbolehkan melalui tol? Ya bisa, tapi tentunya kan dia punya jalur sendiri. Dia tidak jadi satu dengan roda 4 gitu kan ya. Seperti halnya kalau kita lihat di Bali dan di Suramadu. Tapi kalau Suramadu sudah tidak jadi jalan tol lagi, di Bali masih ada. Jadi dia punya jalur sendiri. Saya kira pihak operator jalan tol, badan usaha jalan tol juga akan memperhitungkan kalau seandainya memang itu jumlahnya banyak dan layak, mereka juga tidak sungkan untuk membangun. Tapi tentunya ini jumlahnya berapa itu kan pemiliknya orang-orang yang di Jawa dan di kota-kota besar, tidak sampai dengan masyarakat kelas bawah gitu. Jadi saya kira kalau kita minta operator jalan tol, ya mereka mengatakan mesti tidak layak gitu kan. Pernah ada wacana untuk sepeda aja mereka juga berpikir ini kok jalur sendiri juga seperti apa pembiayaannya, cukup mahal kan. Tapi yang jelas kalau jadi satu dengan roda 4, ini potensinya juga kecelakaannya saya kira cukup tinggi juga. Memang ada, tapi ini kan untuk pengawalan lah, kekhususan. Ya, ada roda 2 masuk ke jalan tol, tapi itu kekhususan aja. Baik, Pak Joko, kalau kemudian salah satu alasan dari mereka yang mengusulkan ya, karena memang motor gede ini punya pajak yang tinggi masuk dalam barang mewah misalnya, sehingga bagi sebagian wajar saja kalau kemudian meminta ada keistimewaan lebih. Nah ini bagaimana kalau kemudian argumentasinya seperti itu Pak Joko?
Ya, kalau membuat jalur sendiri tadi, ya kalau jalur sendiri terserah dari pengusaha jalan tol, apakah nanti mereka menguntungkan atau tidak. Kalau nggak menguntungkan, mereka tidak bakal bangun gitu kan ya. Apalagi pengembaliannya juga cukup lama. Dan kalau di Jawa saya kira agak susah. Tapi kalau mau bangun di Sumatera, memungkinkan karena memang lahannya lebih luas lagi. Kita sarankan aja, tapi jelas kalau Jali Jatuh janganlah. Kecuali dia bangun jalur sendiri terpisah gitu ya, khusus untuk sepeda motor. Bukan hanya untuk roda dua untuk moge juga, mungkin untuk sepeda motor lainnya. Tapi tentunya tadi, apakah layak secara finansial bagi operator jalan tol untuk membangun khusus untuk jalur sepeda. Kalau kita lihat sepeda motor ya, kalau kita lihat di negara Malaysia tetangga, di sana memang sepeda motor itu boleh, tapi itu pun tidak banyak yang mau menggunakannya. Meskipun di jalan tolnya tidak terpisah ya, tapi kan di sana untuk ambil SIM-nya tertib. Dia harus sekolah dulu, tidak seperti kita kan belajar sendiri ambil SIM, bahkan SIM-nya banyak yang beli gitu kan ya. Nah ini kan menambah semrawut nantinya. Gitu. Ya Pak Joko, ada usulan untuk pembangunan jalur untuk moge ini di atas biasanya tempat pipa ataupun fiber optik. Apakah ini aman atau seperti apa sih Pak Joko? Ya kalau dia terpisah saya kira aman. Artinya terpisah dengan jalur kendaraan roda 4 ya. Ya seperti di Bali lah. Ya itu kan terpisah kan khusus mereka. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut Pak Joko sendiri dari adanya pembahasan ya soal motor gede masuk ke jalan tol, sebetulnya ada permasalahan yang lebih krusial begitu ya Pak dari pengelolaan lalu lintas dan jalan. Permasalahannya ini apa kalau yang Anda rekomendasikan untuk menjadi prioritas? Justru sebenarnya di jalan tol itu kalau kita melihat kita pengen hemat energi dan sebagainya ya jalur jalan tol itu seperti dulu ada jalur khusus untuk angkutan umum pada saat tertentu ya itu yang lebih urgen lah ya, apalagi di perkotaan ini kan kota Jakarta begitu macetnya, Surabaya juga ya di jalan tol itu ada jalur khusus untuk angkutan umum pada saat jam-jam tertentu. Itu sangat membantu sekali gitu kan. Dulu pernah ada sebelum pandemi, tapi sekarang itu sudah hilang. Sekarang itu bisa dimunculkan kembali jalur itu. Itu lebih jauh lebih bermanfaat ketimbang usulan untuk motor gede masuk ke jalan tol. Dan mungkin usulan lainnya di luar jalan tol ya anggota DPR itu mengusulkan meningkatkan untuk subsidi angkutan umum yang sekarang makin menurun, bahkan menurun sampai 50%. Ya. Itu yang sebenarnya harus diusulkan anggota DPR. Kita bukan mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu aja yang jumlahnya tidak begitu banyak. Oke, baik Pak Joko, terakhir Pak sebagai penegasan, setuju atau tidak setuju Pak dengan usulan tersebut? Saya pikir tidak usah lah ya, saya jelas tidak setuju. Kecuali kalau BUPT-nya mau bangun, tapi saya kira Badan Usaha Jalan Tol juga mikir-mikir untuk bangun jalur khusus sepeda motor karena jumlahnya sangat kecil kok, tidak begitu banyak gitu ya. Baik Pak Joko, semoga pembahasan kita kali ini juga bisa menjadi pertimbangan lainnya ya bagi nanti yang mengambil keputusan atau kebijakan. Terima kasih Pak Joko Setiowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat sudah bergabung di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.